Kayak lu gitu kan pas kecil kan tantrum nyebur ke got gitu. Iya. Iya. Nggak terlalu dekat lagi sama ayah. Nggak terlalu dekat. Enggak. Nah, pemirsa kita geser topik. Terakhir ketemu bokap kapan? Lah kemarin ketemu masih cuma kayak ngobrolnya doang Mas Ali. Tanpa sepengetahuan Rifa, kita hadirkan. Jadi gini, bebasnya diperoleh. Sekarang enggak gini kepercayaan loh. apa lebih ke dibiarkan ya sakar. Dibiarkan. Enggak juga ya. Ditelantarkan. Enggak kan? Ih, kalian udah tahu belum sih? Apa? Yang itu yang ABG tantrum itu loh. Tantrum. Iya, tantrum. Siapa sih? Masa nggak tahu sih Koroy? Enggak. Tahu. Emang siapa? Lu nggak update lo gitu-gituan? Hah? Kasih tahu Kak Rifa. Itu loh yang gara-gara bucin sama cowoknya itu loh. Nah, terus? Bucin sama cowok tantrum. Jadi dia tuh juga nggak cuman bucin doang lagi Mas. Dia tuh kayak juga sampai ngutang ratusan juta gitu buat cowoknya, buat ngidupin cowoknya gitu. Ini siapa namanya? Si L itu loh. L itu siapa? Kayak si itu, anaknya itu, artis papan atas gitu lah. Terus? Kenapa dia? Gua nggak ngikutin soalnya. Kayaknya tuh karena fatherless bukan sih? Oh, jadi sebegitu ngaruhnya ya, fatherless. Gue ngikutin sepotong-sepotong sih, cuman kayak penting banget gitu si L itu sampai ini karena kalau tadinya nggak ada podcast ini tuh gue malas ngikutin si L ini karena nggak penting menurut gue. Terus lu tantrum ngapain gitu? Tantrum lu itu buat gue apa manfaatnya gitu? Tantrumnya diketahui seluruh umat Indonesia. Iya, tapi karena ini kita mencoba ngambil angle yang lebih menarik ya daripada si L ini. Ini kan berarti ternyata banyak netizen itu atau khalayak umum lah ibaratnya itu yang menghubungkan fenomena ini itu sama efek karena ketika tumbuh kembang itu sedikit skip ya atau sedikit hilang dari kasih sayang seorang ayah gitu. Makanya berusaha dihubungin ke situ. Jadi gitu. banyak orang yang komen-komen tuh pasti ya. Kebetulan arahnya ke situ. Oh ya kayak gini karena mungkin nggak punya kasih sayang bapak kali gitu. Nah biar berjalan nih diskusinya. Kalau gue sih enggak ya, enggak. Ini tuh nggak cuma tentang fatherless, tapi juga tentang parentless, parentingless. Nah gitulah istilahnya. Jadi mau banyak kok anak-anak yang tumbuh kembang dengan single parent tapi juga punya mental daya juang yang bagus. Semuanya tergantung orang tua sih sebenarnya. Udah gitu kan closing kan berarti gimana coba komentar gimana? Harusnya lu nanya emang sebegitu ngaruh ya gitu, bangke. Dengan tona ya lu yang lempar lah. Oke, Roy nanya emang sebegitu ngaruh? Harusnya Mas Ali tuh yang nanya ini. Ya coba Gua nanya. nanya. Hah? Emang iya? Emang ngaruh banget ya? Ya ngaruh. Padahal itu tuh kurang peran ayah kayak ngaruh sih. Jadi kalau mau ngomongin karena nggak ada sosok bapak, ya tergantung apa lu ngelihatnya kayak gimana. Kalau di ngomongin mungkin nggak gara-gara nggak ada sosok bapak dia jadi kayak gitu ya mungkin aja. Karena ya kan ibu sama bapak kan ngedidik anak tuh kan caranya kan beda. Kadang bisa ibunya yang tough, bapaknya yang lebih compassionate gitu. Atau kebalikannya. Nah kalau dari kasus ini kan kayaknya kan ibunya yang tough nih gitu. Mungkin ya nggak tahu ya ini sepengetahuan gue aja ya. Mungkin secara let's say kita ngomong ibunya yang didikannya militer nih, militer banget. Harus ada sosok bapak yang bisa Netralin ya? netralin dan nge-tone down itu kayak gitu loh. Karena kan ada istilahnya tough love, ya kan? Lu sayang sama dia makanya lu kasih pendidikan yang keras. Cuman yang nggak benar itu kadang orang nganggapnya itu tough love tapi tough aja, nggak ada love-nya gitu loh. Jadi makanya ya mungkin nyampe ke anaknya jadi tantrum. Kayak lu gitu kan pas kecil kan tantrum nyebur ke got gitu. Iya. Iya. Oh mungkin sekarang gini kali ya. Netizen udah Berangkat. Mau cireng. Terus siapa? ya. Makanya tuh keserap sama kulit. Enggak akan dipotong kan. Tapi ini gue tough karena gue udah terbiasa untuk dibully gitu. Ya, mungkin gini ya, nyambung ke objek tadi tuh.
tantrum terus nyebur got. Kalau di kasusnya yang si L ini kan gini mungkin penilaiannya, bener nggak sih Sa? Netizen itu kan ya aku yakin juga nggak banyak yang benar-benar tahu basic problemnya apa sampai punya masalah psikis yang kayak gitu. Tapi kayaknya itu bisa dihubungin kan. Jadi gini, si ibunya ini kan sangat terbuka ya pergaulannya gitu, gampang dekat dengan siapapun, terutama dengan lawan jenis. Nah kebetulan dia itu dekat sama salah satu temennya si ibu dan merasa itu bisa jadi sosok ayah bagi si anak yang lagi tantrum ini. Ya mungkin bisa dari situ juga akhirnya netizen, oh dia tuh sangat merindukan sosok ayah kali ya, makanya ketika ayahnya itu yang dianggap ayah itu ternyata juga trouble sama dia, ya akhirnya si L ini nyari pelarian lain, akhirnya ketemulah sama sosok yang menurut dia mungkin bisa mewakili. Kalau misalnya nih Sa, lu yang ngalamin si L ini, lu ngalamin kayak apa yang terjadi sama L. Menurut lu nih, lu bakal kayak gimana sih responnya? Bakal nggak sih yang sampai kayak berontak? Ya kita bisa ngomong berontak lah ya ini ya. Bisa nggak sih sampai kayak gitu? Atau malah yang kayak, kayaknya gue nggak bakal deh kayak gitu deh. Iya sih, gue nggak bakal sih kayak gitu. Karena kan orang tua kita, masa kayak di posisi si L ini kan walaupun single parent ya, dibesarkan single parent, cuman kan ibunya udah memenuhi kewajibannya kayak bayarin sekolahnya, jadi kayak ya udah mau tantrum apa lagi, udah dikasih semuanya, mau minta apa lagi, fasilitasnya udah dikasih semua, minta apa lagi gitu. Jadi nggak bakal tantrum sih kalau gue. Iya sih gitu tuh Sa. Kalau yang kayak kata Salsa sih ya sebenarnya itu balik lagi ke gimana cara lu nge-handle-nya nggak sih? Ketika lu di press sebegitunya, gimana kayak lu nerimanya juga nggak sih gitu? Karena kalau mau dibilangin salah nggak si nyokap ngelakuin hal kayak gitu, nggak bisa salahin juga. Ya dia kan yang udah ngalamin duluan ibaratnya. Dia kan yang udah terjun duluan gitu. Ya mungkin cara didiknya ya keras ya, emang menurut dia itu jalan yang bener, dan menurut gue ya nggak salah juga gitu. Karena dia ya ada ketakutan sendiri, ya nggak sih? Kalau menurut kalian nih, Apa? fungsinya, bukan fungsi deng, tipe atau pendekatan apa yang kalian rasakan jika bersama ayah gitu? Maksudnya tipe yang selama ini kalian secara personal aja. Ayahku tuh, hubungan lu sama bokap ayahku lu tuh kayak gini, gimana gitu. Aku nanti mau nunggu jawabannya Rifa, tapi kamu dulu Sa. Nggak terlalu deket lagi sama ayah. Nggak terlalu dekat. Enggak. Nah, pemirsa gitu guys. Jadi di depan saya ini punya track record yang sama. Maksudnya sama-sama cewek. Ada contohnya? Ada. Enggak, kenapa? Maksudnya Dulu nih. terlihat kan beban yang lebih berat siapa, makanya dia yang berinisiatif menjawab. Coba gimana? Kalau dibilang tuh gini ya, dulu pas masih kecil mungkin emang deket banget ya, karena gue tuh tunggal ya kan, otomatis ya sama nyokap bokap pasti deket, apalagi ya anak satu-satunya, dimanja segala macam gitu kan. Tapi mungkin sesudah perubahan ya, udah menjadi dewasa, udah nambah umur juga, udah situasinya udah berbeda juga, gue jadi nggak deket lagi sama bokap gara-gara emang bokap tuh agak keras aja. Maksudnya gini, malah bokap gue yang keras, nyokap gue enggak gitu kan. Jadi kayak apa-apa ya udah gue bisa sendiri. Bahkan kayak apa ya? Jadi contoh kecil aja kayak milih tempat kuliah waktu itu. Gue tuh malah ditantangin sama bokap. Jadi kayak malah gue tuh mau yang jauh gitu kan. Bener-bener ditantangin kayak tanggung jawab ya gitu. Itu bokap yang ngomong, bukan nyokap. Dan gue bilang, iya gue tanggung jawab gitu kan, ya aku tanggung jawab gitu, ya udah, dan benar-benar tanggung jawab sampai kelar kayak gitu. Jadi malah yang bikin nggak deket itu mungkin ya karena bokap, semakin gue dewasa, semakin gue nambah umur, dikerasinnya sama bokap kayak gitu. Jadi karena situasi itu sih sebenarnya. Terus kayak kalau bokap tuh kan kayak ya udah lu mau nyoba misalkan ngelakuin apa atau mau kemana ya terserah gitu, yang penting asal hati-hati. Kalau nyokap kan yang lebih kayak aware yang di mana gitu kan, gitu. Jadi sebenarnya enggak ya guys. Jadi ya menurut gue sebagai yang anak tunggal, akhirnya menurut gue lebih balance, dan gue nggak yang cepet tantrum tuh enggak sih, nggak yang apa-apa
gimana itu enggak, malah Cuman balance jadinya, aja sih. cuman jadinya kayak ada luka. Iya, cuman kayak akhirnya apa ya? Jadi bener-bener jarang ngobrol aja sih sama bokap. Dan kayak bikinnya tuh gini, kalau mau ngobrol sama bokap tuh kayak ada temboknya gitu loh. Kayak Iya. takut nggak enak lah atau gimana. Terakhir ketemu bokap kapan? Nah kemarin ketemu masih cuman kayak ngobrolnya doang Mas Ali. Tanpa sepengetahuan Rifa, kita hadirkan. Jadi gini, Gestar. Capek banget. Cici, tapi Apa? tapi gini loh, Sa dan Fa. Siapa? Mungkinkah Kita dari sudut kasih. pandang seorang laki-laki ya, itu tuh bentuk perhatian sebenarnya. Salah satu bentuk takut kehilangan. Karena ya dia menganggap kamu itu masih pasti anak kecil terus gitu, apalagi perempuan gitu loh. Tapi enggak, jujur sih enggak gitu ya. Maksudnya kayak apa ya? Karena gini, gue bukan tipikal anak tunggal yang apa-apa tuh diiyain gitu. Pertama, karena bener-bener menurut gue nggak semanja itu sih. Karena kayak jujur ya beli handphone sendiri, handphone tuh dari dulu belinya sendiri, nggak pernah kayak dibeliin. Ya, sementara mungkin beberapa orang mungkin ya kebanyakan yang nggak tahu, tapi mungkin dibeliin. Gue tuh tipikal yang enggak, yang bener-bener emang dari awal aja gue bener-bener diajarin semandiri itu segala macam. Dan mungkin ke bawah sampai sekarang yang kayak ya itulah mungkin karena jadi situasi itu yang ngebuat hubungan gue sama bokap tuh yang nggak gimana-gimana gitu ya, kayak udah ya kayak seperlunya aja atau kayak apa kayak gitu. Kalau soalnya kenapa tuh? Kalau aku lebih kayak sebelah tuh karena nggak dipercaya aja sih. Ya. Terus. Oh, oke. Semakin, ya jadi kan anak ketiga. Sama yang sekarang nih. Bungsu. Sama yang Sampai sekarang udah dipercaya belum? Iya, maksudnya dari dulu sampai sekarang. Maksudnya semakin dewasa tuh malah semakin dikekang gitu. jadi kayak kayak- nggak bebas. Iya, Gitu. iya. Tambah skeptis jatuhnya gitu. Skeptis banget. Jadi kayak ngerasa dikekang jadi Oh, jadi urge untuk lu buat jadi lebih bebasnya tuh lebih gede gitu. Kakak cowok kakak? cewek semua. Oh pantes. Oh. Pasti dari 3 cewek itu yang paling cantik kamu, Sapo? Enggak. Oh enggak ya? Hati-hati. Udah yuk. Enggak, gini. Kamu juga dikekang juga enggak? Oh, ya berarti emang bentuk, makanya aku ngomong itu bentuk perhatian loh, jangan-jangan. Anak keberapa sih? Anak terakhir ketiga. Kok kenalan? Podcast. Kan nanya anak Ntar belakang aja. terakhir. Ya. Oke. Tapi kalau terakhir bukan dia emang lebih dimanja. Iya benar. Iya kan? Proteknya lebih ke aku sih. Iya kan? Wajar sih. Nah, balik lagi ke topik nih. Harusnya nih, ya udahlah ya. Tapi kalau di kasus yang viral yang tadi barusan kita bahas tuh, gimana sih ya pandangan kalian sebagai ABG gini? Sebenarnya kan nyokapnya juga mati-matian menghidupi anaknya. Nah, gue juga pengen nanya nih, kan ada orang tua yang bisa ngasih materi banyak ke anaknya, tapi nggak punya waktu. Ada yang juga punya banyak waktu, tapi nggak bisa mencukupi kebutuhan finansial. Iya. Kalau kalian lebih prefer mana sih? Itu pertanyaan buat Roy. Kalau gua, enggak, karena gua mau jawab, gua nggak mau nanya. Kalau gua lebih prefer mana? Pokoknya apapun keadaan finansialnya, gua mau orang tua gua ada. Gitu. Yang pasti ya kalau mau dipilih ya pasti finansialnya baik, yang hubungan sama orang tua juga baik betul, gitu. benar. Balance lah. Iya, cuman gua ngerasa kalau misalnya lu ada finansial, kemampuan finansial lu oke, tapi hubungan lu sama orang tua nggak baik, jatuhnya lu menurut gua nih ya, cikal bakal lu bakal jadi bully. Cikal bakal jadi bully menurut gua. Oke. Ada chance lu buat jadi kayak gitu lebih gede. Sedangkan nih kalau misalnya dibalik kondisinya, oke, lu ekonominya nggak begitu oke nih, ya cukup tapi nggak yang gimana gitu. Tapi hubungan sama orang tua lu deket, malah jadi lebih dekat. Menurut gua gitu. Karena ya lu kan ketika nggak punya kesempatan lebih, lu nggak punya privilege yang lebih, dan lu dihadapkan sama masalah yang ada, ketika lu dekat sama orang terdekat, bakal jadi lebih kuat menurut gua. Kayak gitu. Kalau Alsa gimana? Prefer yang mana? Sama sih kalau bisa nggak milih dua-duanya. Iya ya, gitu Pak.
Udah pasti. Iya. Yang lebih parah kalau udah nggak ada finansial, nggak ada support moral, ngapain jadi orang tua? Tapi balik lagi nih. Tuh kan, aku nggak Kalau jawab kalian emang. diposisikan jadi orang tua, kira-kira apa yang akan kalian usahakan untuk anak-anak kalian gitu? Yang jadi fokus utama kalian tuh sebagai ayah sih ya, atau sebagai ibu gitu? Nih, kalau Sani kan udah mau nikah. Oh iya, udah. Enggak, Oh. Belum. Wow, Ya moralnya sih. Wah, moral betul. moral dan Kepercayaan. sama sih moral juga ya, kepercayaan juga ya, sikap nggak bersama. Kebebasan. Bebas sih iya sama. Iya, karena gini, Nggak bebas sekarang di rumah. Gimana sih? sekarang udah bebas, dulu enggak ya. Karena bebasnya diperoleh Sekarang enggak gini kepercayaan loh. apa dibiarkan sekarang Dibiarkan. Enggak juga ya. Ditelantarkan. enggak kan? Astagfirullahaladzim. Bebasnya berarti benar ya? Bebas dan di kepercayaan sih, kebebasan dan kepercayaan. Udah Karena didapat? enggak, karena ya gue ngerasain dulu pas kecil dikekang, terus sekarang sih sebenarnya masih, cuman yang berakhiran gini loh, kayak gue mikir kalau gue nggak nyoba, ya gue akan terus terkungkung sama sekarang gitu, dan gue jadi malah nggak tahu apa-apa di luaran sana gitu loh, ngerti ya? Itu yang cuman akhirnya berakhiran apa? Ya lama-lama orang tua gue juga percaya lah, misalkan gue keluar atau misalkan mungkin main sama siapa kayak gitu kan. Terus jadi yang ya lama-kelamaan pun akan percaya, yaitu balik lagi gue bilang sama orang tua gue, kalau gue nggak nyoba sekarang kapan lagi, karena itu harus tahu gitu. quotes hari ini. Tapi nyoba apa dulu nih? Apa aja ya? Lu jangan kalau apa aja pasti akan dilarang sebagiannya sama orang tua. Pokoknya ya asal gini. Asal Kayak misalkan gue ngedance gitu kan, yang awalnya mungkin orang tua gue kayak ya udah ngapain lah gitu kan, segala macam lah. Tapi gue jelasin nih kayak ya ini kan gue butuh hobi, atau misalkan kayak gue butuh kegiatan lain. Terus kayak otomatis kayak gitu mungkin pulang malam segala macam yang tadi mungkin gak boleh apa-apa. Jadi tapi sekarang kayak yaudah dipercaya asal ngabarin kayak gitu. Jadi lama-lama sih kebentuk lah kepercayaan sama kebebasan itu, lama-lama juga bakal ada gitu. Gitu sih. kalau lu Roy? Kalau jadi orang tua, Iya, harapannya yang pengen orang tua lu lakukan buat lu itu terkait tadi kan ada yang dikekang lah, ada yang bebas bersyarat lah. Kalau Riva kan bebas bersyarat tuh. kalau gue sih, Bukan sosial. nggak sih, gue bersyukur sih dengan didikan orang tua gue selama ini. Karena mau dibilang keras, keras. Yang namanya disebat gitu sering, namanya dikurung gitu sering, namanya dimarahin gitu pokoknya sering. Tapi dimanja juga sering, gitu loh. Kalau salah mah bukan dimaki sih, dihukum banget gitu. Tapi kalau emang lagi baik, hubungannya baik. Karena tipe bokap, tipe orang yang demen bercanda sama anaknya, gitu. Jadi dari situ ya deket. Cuman karena suka bercanda, jadinya malah kadang gue yang kurang ajar. Ya kadang gue yang kurang ajar. Tapi gue sangat bersyukur sih, karena dia menurut gue orang yang sangat bertanggung jawab. Yang gini loh, Gimana? lu sebagai orang tua tuh lu kan nggak cuman bisa ngarepin anak kenapa. Lu anak harus kayak gini kan nggak melulu menuntut anak kayak gitu kan. Betul. Tapi kan lu kan juga harus turut hadir, ya nggak? Iya. Kita nggak ngomong finansial, kita nggak ngomong apa deh, lu hadir aja. Contoh paling simpel, ketika anak lu hadapin masalah, ya orang tuanya ya tamengnya, Iya. tanpa harus diminta gitu loh. Dan itu beberapa kasus yang menurut gua orang tua tuh nggak menjadi peran orang tua yang seharusnya ketika mereka anaknya ada masalah apa, dibiarin aja. Di satu sisi sih ya belajar anaknya mandiri. Ya mungkin itu kalau misalnya kayak udah kasus kedua, ketiga, keempat anaknya nggak belajar, ya udah lu dilepas mandiri. Coba kalau kayak kebanyakan nih anak, ya namanya kan belajar nih kan, anak juga ngalamin salah kan. Ya jadi tameng gitu, yang ngajarin gimana caranya ngadepin. Musik guys. Mau pinjam ruangannya nggak? Di Gue baru ngomong. Belum kesimpulan. belum Roy. kesimpul. Oh ini nih mau meeting. Ya udah, Yaudah kesimpulan kita dulu cabut. deh. Kesimpulannya adalah intinya semuanya di komunikasi. Sama kalau kita udah ngaku dewasa, harusnya itu dibarengin sama
kesadaran kita Tentang Joko. untuk berbalik mengerti akan kekhawatiran orang tua terhadap kita. Iya, Jadi benar. nggak searah. Gitu. Iya. Semuanya itu pasti ada alasannya. Betul. Oke? Oke. Kecuali Riva mungkin. Oke, bye. Dadah. Nah.